yang ukurannya sangat kecil, misalnya Paramecium dan Escherichia coli. Karena ukurannya yang sangat kecil, kalian tidak akan dapat mengamati makhluk hidup mikroskopis tanpa menggunakan alat bantu. Kalian memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Mikroskop berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu micro yang berarti kecil dan scopium yang berarti penglihatan. Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang berukuran kecil. Penemu mikroskop pertama kali adalah Antony van Leeuwenhoek. Mikroskop yang biasa digunakan adalah mikroskop cahaya. Perbesaran yang dapat diperoleh dengan menggunakan mikroskop ini maksimum sebesar 1000 kali. Berdasarkan jumlahnya, lensa okulernya mikroskop dibedakan menjadi monokuler dan binokuler. Mikroskop monokuler adalah mikroskop dengan satu lensa okuler, sedangkan mikroskop binokuler adalah mikroskop dengan dua lensa okuler. Berikut gambarnya. Pada saat kalian menggunakan mikroskop, ada dua proses yang terjadi, yaitu proses pembesaran dan proses penguraian. Terjadi proses pembesaran karena mikroskop dapat membuat objek berukuran kecil terlihat lebih besar. Mikroskop yang baik sanggup memperbesar objek 1000 kali sampai 1500 kali. Di dalam mikroskop juga terjadi proses penguraian karena dapat memperjelas struktur atau pola-pola yang rumit yang tidak akan kalian lihat apabila kalian menggunakan mata telanjang. Oke, kita lanjut ya. Nah, makhluk hidup yang berukuran mikroskopis itu dikelompokkan dalam dua kingdom. Ada kingdom Monera dan kingdom Protista. Karena berbagai banyaknya beraneka ragam makhluk hidup di bumi ini, maka para ilmuwan mengkelompokkan makhluk hidup menjadi sistem 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera. Yang kedua ada kingdom Protista. Yang ketiga ada kingdom Fungi atau jamur. Yang keempat ada kingdom Plantae, yaitu kerajaan tumbuhan. Dan yang kelima ada kingdom Animalia. Kingdom Monera ciri-cirinya sebagai berikut. Dan biasanya contohnya adalah bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Kingdom Monera merupakan bagian dari kerajaan ganggang biru atau ganggang yang berada di dalam laut, atau juga ganggang yang biasanya hidup di perairan tengah. Kedua, kingdom Protista memiliki ciri sebagai berikut. Yang ketiga, kingdom jamur atau yang keempat, kingdom tumbuhan atau Plantae. Kerajaan tumbuhan terbagi menjadi tiga, ada Bryophyta, Pterodophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta biasanya dicirikan dengan tumbuhan-tumbuhan lumut, sedangkan Pterodophyta adalah kerajaan tumbuhan paku. Dan Spermatophyta atau tumbuhan biasanya memiliki kerajaan Gymnospermae atau Angiospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan Angiospermae
Berikut adalah perbandingan ciri-ciri tanaman monokotil dan dikotil. Selanjutnya ada kingdom hewan atau animalia. Kerajaan hewan ini terbagi menjadi dua, invertebrata atau yang disebut avertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh dari hewan tidak bertulang belakang yaitu Porifera, Coelenterata atau hewan berongga, cacing atau vermes, moluska atau hewan bertubuh lunak, arthropoda atau hewan yang berbuku-buku, Echidodermata atau hewan yang tubuhnya diselimuti duri, selanjutnya vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Contohnya ada Pisces atau kelompok kerajaan ikan, amphibia atau amfibi, tubuh hewan yang ditutupi biasanya kulitnya sangat lembab dan berlendir. Reptilia, tubuh reptil yang ditutupi kering dan bersisik kulitnya. Apes, tubuh hewan yang ditutupi oleh bulu. Mamalia, tubuh hewan yang ditutupi oleh rambut. Berikut adalah perbedaan takson untuk tumbuhan dan hewan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang taksonomi atau tata nama tentuan dari pengelompokan makhluk hidup. Kerajaan hewan dan tumbuhan dibedakan atas divisi dan filo. Untuk nama spesies dari kucing adalah Felistatus, sedangkan hewan adalah Rosa multiflora. Penamaan pada tata nama takson tidak boleh diberi titik pada setiap kata, seperti Rosa multiflora, dan tulisan tidak boleh besar semua menggunakan huruf kapital ditulis pada depan huruf awal namanya saja. Kedua, tidak boleh menggunakan huruf besar. Dan pada penamaannya boleh dicetak tidak seperti ini atau lurus tapi beri garis pada tiap katanya. Dan tidak boleh diberi titik ya. Penulisan tidak boleh salah.